Halo, perkenalkan, nama saya Novalina, NPM 2018 015 000690. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara mengenai anak berkebutuhan khusus tantrum. Tantrum, atau dalam istilah psikologis, ialah temper tantrum, dapat diartikan sebagai perilaku marah pada anak-anak, biasanya terjadi pada usia pra-anak 1-5 tahun. Anak mengekspresikan marahnya dengan berteriak, memukul, menendang, menangis, meronta-ronta, beranjak dari tempat tertentu, lalu berguling-guling, dan menjatuhkan diri ke lantai. Bahkan menyakiti dirinya sendiri. Umumnya, tantrum merupakan ekspresi frustasi dari anak karena keterbatasan atau ketidaknyamanan mereka dalam mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya. Bisa juga anak merasa orang tua tidak peduli dengan kebutuhannya, tidak mau mendengarkan dan tidak memahami keinginannya, sehingga menjadi puncak frustasinya anak yang mengakibatkan anak mengamuk dan memiliki tantrum. Selanjutnya, tempat dan waktu. Tempat dilakukan di rumah kediaman RN, dan waktu dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021. Tujuan diadakannya observasi dan wawancara mengenai anak berkebutuhan khusus tantrum ini ialah untuk mengetahui karakteristik ABK tantrum, untuk menganalisis kebutuhan klien, untuk mengetahui potensi ABK, layanan yang tepat untuk klien, dan masalah yang dialami oleh klien. Deskripsi karakteristik klien. Individu anak berkebutuhan khusus berinisial RN, seorang anak laki-laki 4,5 tahun, dan AZ merupakan ibu dari RN yang berusia 28 tahun. RN merupakan salah satu anak yang didiagnosa oleh psikologi sebagai anak berkebutuhan khusus dengan jenis anak berkebutuhan khusus tantrum. Dengan memiliki emosional dan mengapresiasikan kemarahan dalam berontak, tidur di lantai, meronta-ronta, berteriak, dapat dilihat apabila anak ini tidak terpenuhi atau dituruti keinginannya, maka RN akan melakukan hal-hal tersebut. AZ merupakan orang tua dari RN. AZ memilih memarahi anaknya dan memberi hukuman saat RN mengalami tantrum. Nah, hal seperti tersebut itu merupakan hal yang salah untuk dilakukan orang tua terhadap anak yang memiliki tantrum. Lalu, temper tantrum memiliki dua jenis, tantrum marah dan tantrum kesedihan. RN termasuk dalam jenis tantrum kesedihan. Mengapa? Karena setiap keinginan RN tidak dituruti, RN akan mengungkapkan perasaan yang tidak mampu ia ungkapkan dengan menangis sampai terisak-isak, membahayakan dirinya, membanting dirinya, dan berlari menjauh hingga melempar barang yang ada di sekitarnya. Lalu, permasalahan apa saja sih yang sering muncul kepada anak yang memiliki tantrum? Yang pertama, saat keinginannya tidak dituruti. Lalu yang kedua, tidak bisa berbagi saat bermain dan mengalah kepada temannya. Lalu yang ketiga, terlalu sering dimanjakan. Keempat, ketidakmampuan mengungkapkan perasaan, kecapean, emosional marah yang berlebihan, dan pola asuh orang tua yang tidak konsisten. Lalu kita akan memasuki hasil dari analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien yang berkebutuhan khusus membutuhkan sekolah berkebutuhan khusus atau minimal sekolah inklusi maupun sekolah alam yang menerima anak berkebutuhan khusus seperti RN. Lalu, ada shadow teacher, yaitu guru pendamping khusus RN ketika di sekolah untuk menuntun dirinya belajar dan menerima materi, bahkan belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya dan dalam hal berbagi. Lalu yang ketiga ada pembelajaran dengan bebas seperti belajar sambil bermain yang mudah dimengerti dan melibatkan semua indera mulai dari menggambar, menonton, mendengarkan, dan membuat benda. Lalu keempat, tidak memulai pelajaran sebelum anak siap belajar dan nyaman. Interaksi sosial, yaitu RN, harus diajarkan untuk terjun langsung, bermain bersama teman-teman seusianya dengan baik. Potensi yang dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan oleh RN adalah bentuk kepercayaan diri, kecerdasan dan kreativitasnya, kemandirian, sosialisasi, dan rasa mengerti dan berbagi, lalu dapat mematuhi perintah dan memiliki emosional yang stabil yang dapat dikembangkan lebih baik
Layanan BK yang tepat diberikan, yang pertama ada layanan konsultasi, dan ada juga layanan bimbingan kelompok, lalu ada layanan penguasaan konten, lalu yang terakhir ada kunjungan rumah atau home visit. Hasil dari observasi dan wawancara mengenai anak berkebutuhan khusus, temper tantrum, yang dimana RN sebagai anak berkebutuhan khusus tantrum, dan AZ sebagai ibunya yang sudah ikut membantu untuk menyelesaikan laporan dari hasil observasi dan wawancara yang sedang saya presentasikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.